dalam materi practical cost accounting kali ini akan kita bahas terkait dengan kasus joint cost product, di mana ketika ada pembebanan joint cost, biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk menghasilkan joint product atau produk yang berbeda. Nah, tentunya seperti yang kita bahas di teori kemarin ya, terkait dengan joint cost product, di mana perusahaan pada saat aktivitas produksi mengeluarkan biaya awal untuk mengelola proses produksi dalam waktu bersamaan sehingga menghasilkan beberapa jenis produk. Ada produk utama dan produk sampingan. Nah, di sini akan kita coba untuk mensimulasikan pada sebuah PT yang bergerak dalam bidang penggilingan minyak, di mana joint cost yang dikeluarkan ini sebesar 1 juta, menghasilkan joint product ada bensin, pelumas, minyak tanah sebanyak 40.000 liter untuk bensin, 35.000 liter untuk pelumas, 25.000 liter untuk minyak tanah. Nah, dengan harga jual 1.750 dan 500. Nah, sehingga total semua dari produksi ini adalah 100.000 liter. Nah, bagaimana penerapan alokasi terkait dengan joint cost yang menghasilkan joint product yang berbeda ini dengan alokasi 1 juta ini akan kita coba simulasikan untuk berbagai metode tadi. Pada saat apa akan melihat alokasi biaya bersama untuk masing-masing jenis produk. Nah, pada saat kita menerapkan metode nilai pasar, ya, ini metode nilai pasar itu yang metode yang relatif ya, relatif, sehingga ketika produk bensin 40.000 liter dengan harga per unitnya 1.000, maka nilai jualnya adalah 40 juta untuk masing-masing jenis di sini sesuai dengan kapasitas jumlah produksi dan nilai jual per unitnya, sehingga kalau kita kalikan menghasilkan angka yang sekian ini. Kita sama-sama melihat di dalam video ini ya. Kemudian nilai jual relatifnya untuk masing-masing adalah 50,79%, 33,33%, 15,87% itu untuk masing-masing jenis produknya. Nah, sehingga dari sini bisa kita ketahui ya alokasi dari produk bersama 1 juta ini yang dibebankan atau dialokasikan ke bensin ini ketemu 507 sekian ini diperoleh dari perkalian nilai relatif dengan nilai joint cost-nya atau produk yang dikeluarkan secara bersama-sama, sehingga apa? Di sini bisa diketahui biaya per unitnya untuk bensin 12,70 rupiah. Ini diperoleh dari alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, di sini untuk alokasi produk bersama berdasarkan metode nilai pasar. Nah, bagaimana dengan metode persatuan? Karena memang di sini satuan per unitnya adalah sama liter, maka dari total jumlah produk yang dihasilkan ini untuk membagi joint cost-nya atau biaya bersamanya, sehingga kita bisa mengetahui biaya persatuannya untuk masing-masing produk yang dihasilkan. Nah, dari masing-masing produk yang dihasilkan ini dikalikan dengan nilai persatuannya, sehingga ketemu sesuai dengan alokasi bersama untuk bensin sekian ribu. Nah, tentunya akan berbeda lagi ketika akan menerapkan metode rata-rata tertimbang. Nah, sehingga Anda harus membuat angka penimbang dulu. Nah, di sini angka penimbang untuk bensin itu mungkin sebagai tujuan utama dari penghilangan minyak tadi, maka mendapatkan nilai penimbang yang lebih tinggi, sehingga kita balik susunannya untuk bensin 3, pelumas 2, minyak tanah 1 ya, sesuai dengan angka penimbang. Nah, sehingga dari angka penimbang itu kita kalikan dengan jumlah produksi, ya tinggal nantinya alokasi masing-masing biaya produksi dari produk bersama ini tinggal
membagikan ya, sehingga dari jumlah produk masing-masing produk dibagi dengan total jumlah produk dikalikan dengan angka pembanding, sehingga diketemukan alokasi untuk tiap-tiap jenis produk yang dihasilkan. Nah, bagaimana kalau kita menerapkan unit kuantitatif? Nah, Anda cari prosentasenya dulu ya. Untuk bensin 40% itu diperoleh dari unit yang dihasilkan dibagi dengan total unit. Nah, sehingga di sini karena angkanya sesuai dengan angka yang ada di persentase ya, 40% untuk bensin, sehingga tinggal mengkalikan. Nah, alokasi biaya ketika menerapkan metode unit kuantitatif ya dari masing-masing alokasi ini. Nah, bagaimana terkait dengan produk sampingan? Seperti yang kemarin kita ceritakan atau kita sampaikan di teori ya, terkait dengan produk sampingan. Pada saat produk sampingan ini laku dijual, maka bisa langsung ditambahkan ke pendapatan ya. Pendapatan, ada pendapatan produk utama, ada pendapatan dari penjualan bersih, sehingga ini sebagai penambah dari pendapatan. Nah, sehingga akan dikurangkan dengan biaya-biaya operasional, sehingga ketemulah laba operasi. Nah, perlakuan dari pendapatan produk sampingan itu bisa mengurangi kos produksi. Nah, sehingga dari produk sampingan itu dikurangkan dengan kos produksi, nah sehingga akan menghasilkan laba produksi yang laba operasional yang sama. Nah, seperti yang tak sampaikan juga bahwa ketika produk sampingan itu memerlukan proses tambahan untuk memberikan nilai kualitas yang lebih tinggi tentunya. Nah, di sini biaya-biaya yang dikeluarkan di produk sampingan ya akan mempengaruhi nantinya terhadap nilai produk sampingan itu, nilai jual produk sampingan yang dihasilkan. Nah, di sini bisa diketahui bahwa ketika akan menyajikan laporan produksi untuk produk atau mengetahui biaya per unit terkait dengan produk sampingan, ya produk utamanya Produk utama dari hasil ini adalah 40.000 dengan total biaya 4.800.000. Sedangkan produk sampingannya 5.000 di mana nilai pasarnya 54, ya tinggal mengkalikan. Lalu ada estimasi ya, ada taksiran bahwa ketika akan memperbaiki produk sampingan itu membutuhkan bahan baku BTKL dan BOP 30 untuk bahan baku, 36 untuk BTKL dan BOP-nya 9, sehingga akan berpengaruh terhadap nilai produksi tentunya. Nah, sehingga yang dihasilkan dari produk sampingan adalah 196.500, lalu dibagi dengan nilai unit produk sampingan akan ketemu biaya per unitnya. Begitu juga untuk produk utama, kos yang dikeluarkan untuk produk utama berapa, tinggal membagi dari total biaya total unit yang dihasilkan di produk utama, akan ketemu biaya per unit. Baik, untuk lebih detail dan jelasnya nanti kita simulasikan bersama-sama di lab. Terima kasih.